Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Daihatsu All New Xenia mesin 1300 cc yang tipe X manual warna purple silver terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Daihatsu All New Xenia. Sebagai informasi, mobil Daihatsu All New Xenia ini ada dua jenis mesin, ada mesin 1300 cc dan mesin 1500. Untuk unit yang kita review ini, unit yang mesin 1300 cc. Untuk mesin 1300 cc ini ada tiga model, ada tipe M, tipe X, dan tipe R. Bisa dibilang ini merupakan tipe tengah. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silahkan bisa menghubungi Mas Pupung. Beliau adalah marketing untuk mobil Daihatsu wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Sekarang kita lanjutkan reviewnya. Nah, untuk yang tipe X ini bisa dibilang merupakan tipe standar. Untuk bagian depannya ini juga polos. Jadi mobil Daihatsu Xenia yang bagian atasnya ini sudah dilengkapi dengan sensor, hanya ada di tipe RASA. Kalau yang tipe lainnya untuk bagian tengahnya belum ada sensor. Lanjut ke dimensi, mobil ini memiliki lebar 1,73 meter dengan tinggi 1,69, serta untuk panjang mobil ini memiliki panjang 4,395 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk bergarasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter. Lanjut ke bagian depan. Untuk bagian depan ada logo Daihatsu berwarna chrome di bagian tengah, kemudian list atasnya berwarna hitam glossy. Untuk bagian bawahnya desainnya seperti desain diamond seperti ini. Lanjut ke bagian lampu. Nah, untuk lampu utamanya sudah menggunakan lampu jenis LED semua. Untuk lampu sen juga sama. Kemudian untuk bagian bawah, nah untuk tipe X ini karena tipe standar jadi belum dilengkapi dengan fog lamp, hanya ada cover berwarna hitam top. Untuk tampilan depannya juga standar, ada grill warna hitam serta front underguardnya sewarna body. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini untuk tampilan sampingnya. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas, meskipun ini merupakan tipe standar, tapi sudah dilengkapi dengan talang air, jadi kita tidak perlu tambah talang air lagi. Lalu untuk pilar B-nya sewarna body, dan untuk list bagian bawahnya di sini warna hitam. Untuk handle pintu menggunakan handle pintu model tarik, covernya sewarna body. Karena ini kuncinya masih belum keyless, jadi untuk handle pintu polos. Lanjut ke bagian spion, untuk spionnya covernya sewarna body. Untuk bagian ujungnya juga belum ada lampu sen. Lanjut ke bagian velg. Nah, di sini untuk velgnya masih menggunakan model single tone. Untuk velgnya ini berukuran 15 inci. Nah, untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban untuk mereknya menggunakan merek GT Radial. Untuk profilnya berukuran 185/65 R15. Kemudian untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram. Kalau untuk suspensi bagian depan di sini menggunakan suspensi jenis McPherson. Lanjut ke bagian samping. Nah, ini untuk tampilan sampingnya. Mobil ini memiliki ground clearance 195 mm dari bagian depan. Kita lanjut ke bagian samping belakang. Untuk bagian samping sudah dilengkapi dengan kaca film merek CPF1. Lalu untuk tangki BBM ada di sebelah kiri, kapasitasnya 43 liter, bahan bakarnya jenis bensin. Lalu untuk ban belakang di sini sistem pengeremannya standar menggunakan rem jenis tromol, dan untuk suspensi belakang menggunakan jenis torsion beam. Nah, untuk bagian bawahnya juga sudah dilengkapi dengan anti karat. Dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan belakang mobil Daihatsu Xenia yang mesin 1300 cc tipe X manual warna purple silver. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan antena shark fin sewarna body. Kemudian untuk bagian belakangnya ada spoiler kecil. Untuk kaca belakang juga sudah dilapisi kaca film merek CPF1. Kalau untuk rear defogger polos, tapi sudah ada wiper belakang. Kemudian di bagian tengah ada logo Daihatsu warna chrome, serta untuk tailgate-nya di sini sewarna body. Kalau untuk lampu belakang, nah di sini sudah menggunakan lampu jenis LED. Untuk lampu remnya LED, kemudian untuk lampu sennya juga sama lampu LED. Kalau untuk fitur keselamatan, karena ini merupakan tipe standar, jadi untuk bagian belakangnya belum ada kamera mundur. Di sebelah kanan bawah di sini ada emblem Xenia berwarna chrome. Serta untuk yang sebelah kirinya ada emblem X, dan di atasnya ada emblem dual VDE warna chrome juga. Lanjut di ujung bawah di sini ada reflektor model horizontal, serta untuk fitur keselamatan di sini ada sensor parkir jumlahnya 2 titik sewarna body. Nah, yang menarik ini untuk bagian knalpotnya sudah dilengkapi dengan muffler, serta untuk ban serepnya. Nah, ini untuk ban serepnya menggunakan velg standar. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjut ke bagian interior. Seperti biasa, pertama kita mulai dari sisi pengemudi. Nah, di sini untuk spionnya polos.
Jadi karena ini tepat tengah, jadi belum ada blind spot. Untuk spion tengahnya juga belum ada. Untuk handle pintu menggunakan handle pintu model tarik, covernya sewarna body, dilengkapi dengan slot kunci manual. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini bisa kita lihat full didominasi oleh warna hitam. Untuk materialnya juga sama, menggunakan bahan jenis plastik semua. Ini untuk bagian atasnya menggunakan bahan plastik. Lalu untuk bagian tengahnya juga menggunakan bahan plastik. Untuk handle pintu bagian dalam warna hitam. Untuk bagian armrest di sini menggunakan bahannya jenis bahan hard plastik juga. Di depannya ada laci penyimpanan kecil. Kemudian ini ada beberapa tombol. Yang bagian depan ini untuk pengaturan spion elektrik, ini untuk pengaturan cerminnya. Kemudian yang di baik ini belum ada folding. Tapi kalau untuk power window sudah auto pada si driver, dan di belakang ada window lock atau pengunci jendela. Untuk bagian bawah, nah di sini dilengkapi dengan dua buah cup bottle holder serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim, sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya juga sama, didominasi oleh warna hitam. Untuk bagian pilar A di sini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter untuk menghasilkan audio efek treble. Kemudian di bagian depan ada kisi AC, di bawahnya di sini ada satu buah cup bottle holder, lokasinya dekat dengan AC jadi bisa membuat minuman tetap dingin. Lanjut ke bagian tengah. Kalau untuk bagian tengahnya polos semua. Nah, ini kuncinya masih menggunakan kunci standar. Di sini ada laci penyimpanan terbuka, kemudian ini tuas untuk membuka kap mesin. Untuk pedalnya berjumlah 3 buah karena mobil ini menggunakan transmisi manual, serta untuk tuas tangki BBM ada di sini. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meter di sebelah kiri ada indikator RPM, untuk bagian tengah ada indikator speedometer, dan di bagian kanan ada indikator MID. Lalu untuk setirnya di sini ada logo TH warna chrome, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Untuk tombolnya sini polos. Untuk tuas sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan wiper, serta sebelah kanan ada tuas untuk pengaturan lampu utama. Dan untuk posisi setirnya, nah di sini bisa kita atur, tinggal kita turunkan. Bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Lanjut ke bagian tengah. Nah, untuk head unitnya sudah menggunakan head unit model double tint touchscreen. Lanjut untuk bagian tengah, di sini ada dua buah kisi AC dengan list warna hitam, lalu ada tombol azad, dan untuk AC-nya sudah digital. Untuk yang sebelah kiri ini pengaturan suhu, kalau yang sebelah kanan untuk kecepatan kipas. Lalu di sini ada tombol untuk AC, ada AC secara maksimal, kemudian sampingnya lagi itu ada air circulator, dan di ujung ada tombol untuk mematikan AC. Lalu di bagian bawah sini ada slot untuk kartu tol. Ini covernya aksen karbon. Untuk transmisi menggunakan transmisi manual dengan 5 percepatan dan 1 mundur. Di bagian depannya di sini ada laci penyimpanan, dilengkapi juga dengan satu buah slot USB, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas handphone. Untuk bagian tengah, nah di sini ada laci penyimpanan, kemudian untuk handremnya masih menggunakan model mekanik. Di belakangnya lagi di sini ada satu buah power outlet, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas juga, cukup banyak untuk tempat chargernya. Di bagian tengah ini bahan plastik, sekaligus untuk cover konsol box. Untuk konsol boxnya ukuran sedang. Dari bagian tengah kita lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini ada speaker jenis tweeter di bagian ujung. Lalu ada airbag untuk fitur keselamatan si penumpang depan. Di bagian depan ada kisi AC dengan satu buah cup bottle holder. Nah, ini cup bottle holdernya juga model retract, jadi bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Lalu di sini ada laci penyimpanan terbuka, di bawahnya ada glove box. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Untuk tampilan door trim sampingnya di sini kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk bagian atasnya di sini sudah dilengkapi dengan assist grip model retract. Lalu untuk sun visor si penumpang depan di sini untuk bagian belakangnya polos, jadi belum ada cerminnya. Kalau untuk bagian tengah, lampu kabinnya sudah model dual zone, jadi bisa dinyalakan secara terpisah kanan kiri. Dan untuk sun visor sisi pengemudi juga sama, di sini di belakangnya juga polos. Nah, lalu untuk bagian sampingnya juga sama, assist gripnya masih polos juga. Untuk sabuk pengaman model fix. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jok. Untuk joknya di sini menggunakan material bahan fabric standar, warnanya warna hitam. Nah, untuk desain jok tengahnya seperti ini. Untuk ketebalan joknya juga standar, wajar karena ini merupakan tipe tengah. Pengaturan joknya juga biasa, jadi ini ada tuas untuk reclining atau sandaran. Kalau untuk head aksesornya belum. Kalau untuk bagian tengah sudah ada tuas untuk sliding. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris pertama. Dari baris pertama kita lanjutkan ke baris kedua. Untuk baris kedua kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama, didominasi oleh warna hitam. Untuk material yang digunakan juga sama, bagian atas menggunakan bahan plastik, samping juga plastik. Lalu untuk handle pintu bagian dalam warna hitam. Di bagian depan ada satu buah cup bottle holder, lalu ada laci penyimpanan. Di
sini ada tombol power window, ini untuk laci penyimpanannya, dan untuk bagian armrest bahan plastik juga. Di bagian bawah di sini ada satu buah cup bottle holder, serta di ujung terdapat speaker utama. Kita lanjut ke bagian interior. Nah, untuk AC sudah menggunakan AC double blower. Meskipun tipe menengah tapi sudah cukup komplit. Lalu untuk bagian samping di sini ada AC grip model track, dan untuk bagian tengah terdapat lampu kabin. Untuk lampu kabinnya standar, dan untuk jok baris kedua ini dilengkapi dengan dua buah headrest. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm ukuran dewasa. Nah, ini untuk posisi lututnya bisa kita lihat sangat aman. Ini untuk joknya juga masih bisa sliding. Nah, ini maju paling maksimal segini. Jadi jarak slidingnya cukup jauh. Ini kalau kita ukur jarak slidingnya mungkin sekitar 5, 10, mungkin sekitar 12 jari. Jadi memang sangat longgar. Kita bisa mengatur posisi duduk senyaman mungkin. Nah, ini kalau posisi normalnya segini. Ini untuk posisi normalnya juga masih aman. Ini misalnya dimuati 3 orang dewasa juga masih sangat memadai. Kapasitasnya untuk baris kedua 3 orang penumpang. Kemudian untuk fitur fungsional di bagian belakang sini polos. Untuk bagian tengah sini di sini juga polos, hanya ada satu buah laci penyimpanan. Untuk sebelah kiri juga polos. Jadi untuk yang tipe X ini memang minimalis, tidak begitu banyak laci penyimpanan seperti tipe di atasnya. Nah, baris kedua. Sekarang kita lanjut ke baris ketiga. Ini untuk baris ketiga kapasitasnya untuk 2 orang penumpang. Untuk akses masuk ke dalamnya juga mudah karena jok baris keduanya sudah model one touch tumble. Nah, kita ingin tahu seperti apa rasanya duduk di baris paling ketiga mobil Daihatsu Xenia ini. Di sini kita tegakkan sandaran. Nah, untuk posisi lutut, kalau posisi duduk baris keduanya normal, ini sebenarnya sangat longgar. Ini kalau dimuati oleh 2 orang dewasa juga masih sangat memadai. Kemudian untuk bagian samping, di sini ada 2 buah cup bottle holder, lalu ada laci penyimpanan di bagian atasnya. Dan untuk bagian atas di sini masih polos, jadi belum dilengkapi dengan assist grip. Untuk sebelah kanan juga sama. Di sini untuk bagian atasnya polos, belum ada assist grip. Dan untuk bagian bawah ada laci penyimpanan, serta di bawahnya lagi ada 2 buah cup bottle holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga. Sebagai informasi, untuk mobil Daihatsu Xenia ini, jadi warna silvernya ada 2 warna. Untuk silver pertama silver metalik biasa, kemudian silver yang kedua yaitu purple silver ini. Ini seperti unit yang kita review, jadi warna silvernya bukan silver terang, tapi cenderung ke silver keunguan. Ini kalau di jalan kondisi siang warnanya sangat terlihat agak keunguan, jadi bukan silver biasa. Sekarang kita lanjutkan ke bagian bagasi. Nah, ini untuk bagasinya cukup longgar, bisa digunakan untuk muat sekitar 4 galon, dilengkapi dengan cargo net juga. Jadi misalnya kita membawa barang belanjaan tinggal taruh di situ. Di bawahnya masih ada laci penyimpanan lagi. Ini bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan peralatan dan juga toolkit. Lalu untuk akses ban serepnya juga dari sini. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi. Untuk mobil Daihatsu Xenia yang mesin 1300 cc tipe X ini sangat cocok bagi Anda yang berencana untuk membeli mobil Daihatsu Xenia tapi mengejar harga paling terjangkau, tapi untuk fiturnya sudah cukup aman. Karena secara fiturnya memang sudah cukup lengkap. Meskipun tidak selengkap yang tipe R, tapi minimal ini untuk tampilannya sudah lengkap dibandingkan dengan tipe M. Karena kalau yang tipe M velgnya masih velg standar. Kalau tipe X ini fiturnya sudah lengkap, untuk velg juga sudah racing, jadi kalau dilihat dari luar tidak begitu terlihat tipe terbawah. Nah, kita kembali ke bagian mesin. Sini kita pasang penyangganya. Untuk bagian bawah kap mesin sudah dicat warna putih cukup rapi. Hanya saja memang belum dilengkapi dengan peredam untuk yang tipe X ini. Nah, kita lanjutkan untuk masalah mesinnya ini menggunakan mesin berkapasitas 1300 cc. Nah, untuk tenaga yang dihasilkan max powernya di angka 97,9 PS pada 6000 rpm. Dan untuk torsi maksimalnya mencapai di angka 12,4 km pada 4200 rpm. Nah, untuk mesin yang digunakan ini kurang lebih sama seperti mesin yang digunakan pada mobil Toyota Avanza yang mesin 1300 cc tipe E. Karena memang keduanya merupakan satu pabrikan, jadi jenis yang digunakan juga sama. Kalau untuk masalah sistem pengereman, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD, jadi sudah sangat safety. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Daihatsu Xenia mesin 1300 cc yang tipe X manual warna purple silver terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Daihatsu Xenia. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Daihatsu Xenia semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Nyicil Mobil yang akan memberikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi.
Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.